Padahal dengan kekuasaan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI hari ini, ya bisa aja dia melancarkan serangan. Kalaupun tidak secara terbuka, bisa aja sindiran. Atau ya sebatas ucapan-ucapan formalitas, misalkan seperti ketika surat dari Forum Purnawirawan TNI masuk ke DPR, setidaknya Mbak Puan komentar lah gitu. Tapi sampai sekarang, tidak ada komentar sama sekali dari Mbak Puan Maharani, dan itu ya cukup disayangkan sebenarnya sebagai sebuah momentum gitu. Padahal Pak Jokowi dan keluarganya ini, kalau dilihat dari sisi sisi gelapnya, itu kan kasar sekali cara mainnya. Bagaimana Mbak Puan dijegal dengan Ganjar gitu ya. Ganjar coba dinaikkan sebagai capres, padahal ternyata rencana Pak Jokowi adalah supaya Gibran bisa maju bersama dengan Prabowo Subianto. Dan itu yang menjadi niat utama dan niat awal sejak tahun 2021. Itu kan jahat sekali gitu. Seandainya Mbak Puan dengan Pak Prabowo nggak ada cerita-cerita ini gitu. Seandainya tidak ada penjegelan kepada Mbak Puan di tahun 2023 lalu, ya maka mulus tuh Pak Prabowo dengan Puan Maharani, dan nggak akan ada cerita soal perusakan demokrasi dan perubahan undang-undang di MK. Tapi kan semua itu benar-benar dimainkan betul ketika Pak Jokowi berkuasa, dimanfaatkan betul sampai kemudian semua orang dibuat tertipu dengan gaya dan langkah Pak Jokowi gitu. Tapi dengan semua cerita, dengan semua yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, baik itu di Pilpres ataupun Pilkada, kepada calon-calon PDI Perjuangan, kepada Mbak Puan Maharani, itu ternyata tidak membuat PDI Perjuangan atau Mbak Puan ingin atau punya niatan untuk membalaskan dendam, atau setidaknya membuat perhitungan atau nyenggol sedikit lah kepada Pak Jokowi. Semua kader-kader PDI Perjuangan, termasuk Mbak Puan Maharani, ya semuanya fokus kepada urusan dan kerjanya, dan tidak punya niatan untuk melakukan serangan. Padahal hari ini momen atau situasi paling lemahnya mereka. Ini situasi paling lemahnya seorang Jokowi gitu. Karena dia sedang sakit, anaknya Gibran sedang dicoba dimakzulkan, kemudian di PSI Kaisang juga ya tidak punya daya apa-apa. Bobi Nasution kemarin dihujat habis sama banyak orang, termasuk warga Sumatera Utara gitu. Jadi ya Pak Jokowi dan keluarganya sedang berada di posisi paling lemahnya hari ini, dan itu mestinya atau seharusnya bisa dimanfaatkan oleh kubu lawan untuk melakukan serangan. Ya tapi sampai sekarang yang melakukan serangan sama sekali bukan PDI Perjuangan, bukan Mbak Puan Maharani, malah kelompok Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawan gitu. Itu kan mengagetkan gitu kan, karena Rismond, Dr. Tifa itu kan ya tidak pernah dijahati sama Jokowi gitu. Kalaupun Roy Suryo masuk penjara gara-gara meme beberapa waktu lalu, tapi itu kan tidak separah langkah Jokowi untuk menyerang PDI Perjuangan dan menjahati Mbak Puan Maharani gitu. Tapi ya mungkin ini adalah satu pelajaran politik yang sangat dewasa dari Mbak Puan Maharani dan PDI Perjuangan, karena semuanya tetap dalam posisinya, semuanya tetap dalam fokus kepada tugasnya, dan bahkan Mbak Puan Maharani lebih memilih berkomentar soal warga di Enggano, Bengkulu Utara yang terisolasi akibat pendangkalan air laut, sehingga kapal tidak bisa bersandar dan kapal orang atau kapal logistik itu tidak bisa menuju ke pulau ini gitu. Padahal ini kan isu yang lokal gitu ya memang menyangkut soal hidup orang banyak. Tapi Mbak Puan lebih memilih untuk berkomentar soal itu dibandingkan memberikan balasan atau setidaknya berkomentar kepada surat pemakzulan yang dikirimkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Jadi Mbak Puan benar-benar hanya fokus kepada tugas dan jabatannya, dan tidak tertarik untuk melakukan balas dendam kepada orang-orang yang sebelumnya sudah menjegal dirinya. Mbak Puan bilang terkait kondisi di Enggano, kondisi ini tidak bisa dipandang sebagai hambatan teknis, yang melainkan telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang mengancam kehidupan warga di salah satu pulau terdepan Indonesia. Ketidakhadiran negara dalam kondisi mendesak seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam perspektif tanggung jawab publik. Negara tidak boleh meninggalkan rakyatnya, termasuk warga yang tinggal di daerah dan pulau-pulau terdepan. Jadi ya meskipun Mbak Puan punya kuasa sebagai Ketua DPR RI dan ya seharusnya bisa berkomentar setidaknya terkait surat pemakzulan Forum Purnawirawan TNI gitu ya, tapi sementara negara belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, artinya akan membuka peluang-peluang kejahatan baru ketika kehidupan orang tersebut tidak lagi mendapatkan peluang mencari rezeki, kan begitu. Jika dibalik posisinya, bisakah pejabat tersebut, pemimpin tersebut merasakan apa yang dirasakan masyarakat
Cuma beda nasib aja kan begitu. Silakan Bung Muslim sebelum kita ke Bung Haji. Ya, itu kan saya bilang sebenarnya pemimpin ini dia tuh mengerjakan sesuatu yang tidak penting gitu loh. Ada pekerjaan yang sangat-sangat penting, urgen itu yang harus dikerjakan dulu. Seperti tercuaknya kasus korupsi. Artinya yang satu belum tertangani, solusinya gimana? Muncul lagi yang satu gitu loh. Coba masalah korupsi Pertamina, itu solusinya gimana itu? 6 tahun rakyat merugi tuh, motor banyak, gimana? Ya, mundur kan? Atau diperiksa tuh. Gitu. Solusinya siapa? Apakah namanya korupsi itu ya di penjara cuma komisaris? Sedangkan korupsi itu kan surplus kekuasaan gitu. Jadi KPK sendiri dia tidak tahu apa itu korupsi itu loh. Yang harus diperiksa itu pejabat publiknya tuh, bukan komisarisnya. Bukan owner perusahaan PT Timah itu yang korupsi 300 triliun itu surplus kekuasaan, masa itu aja yang terlibat. Aduh, jadi Prabowo ini nggak mampu, saya bilang nggak mampu atau gimana? Kalau cuma itu yang diperiksa berhentilah, itu cuma perihal yang isu aja itu, kasus korupsi seperti itu. Seperti apa namanya Antam Emas itu berapa triliun itu. Jadi apa yang dilakukan tersangka korupsi itu harus ganti rugi dong. Apalagi merugikan rakyat ini, berapa juta manusia ini. Jadi pemerintah itu dia tuh mengerjakan sesuatu yang tidak penting gitu loh. Ini harus penting, kayak KDM itu dia harus memviralkan itu bekas itu, mempertahankan pagar di laut itu, jangan turun ke bawah terus dikontenin. Aduh, itu gimana pengkhianatan itu. Saya mengatakan itu bahwa ada orang dekat Pak Prabowo yang memerintahkan para diehard ya, untuk untuk mengucilkan Mas Gibran, dan di dalam PT itu dia menyebutkan nama Kumis gitu, nama Bang Kumis gitu. Dan menuduh para diehard kita Pak Prabowo ini nggak punya power gitu, nggak ada apa-apanya dibanding para anak pendukung Pak Jokowi dan Gibran. Makanya kita bereaksi seperti itu gitu loh. Dan yang kita pertanyakan sebenarnya sumber A1-nya siapa gitu. Ya itu saya kalau ngomongin A1, siapa A1 itu gitu. Itu sumber karena A1-nya kalau saya gini siapa? Bang, maksudnya yang duduk saat ini teman saya semua gitu. Kalau saya bukan A1, tapi teman. Sebelum mereka ini duduk ya kita bareng-bareng gitu, seperjuangan. Mas Dasko, saya punya nomor teleponnya Mas Dasko. Agung, saya apalagi Agung. Agung tuh junior gitu. Ya, Agung admin. Iya, Agung junior gitu. Kayak saya sebelum Rudi ya saya dulu gitu. Rudi Susmanto yang ke Bupati Bogor saya dulu, Bang. Itu teman itu semua gitu. Makanya ngomong, tapi saya ini tidak bisa juga. Saya ya bisa kontak kalau sekarang WA itu 2 hari kemudian baru dibalas, Bang. Apalagi Pak Lijon dari Bogor langsung dari kita gitu. Pak Lijon kapanpun saya kalau Pak Lijon saya lewat subuh Prabowo ajudannya Pak Lijon gitu. Boh itu komandan gimana Bu? Nggak bisa begitulah gitu. Saya paling sama ajudannya saya bisa saat ini, kalau dulu ya bisa langsung ke mereka gitu, Bang. Gitu. Tapi kalau ngomongin A1 itu siapa gitu? Kalau ada A1 itu berarti A1 kurang ajar namanya, Bang. Iya. Lalu ya kita membuat proxy up, kita membuat narasi bahwa si DJ ini sebenarnya bukan pendukung Pak Jokowi, karena Bang Teddy Gusnaidi juga kan sudah mengatakan bahwa ada konsultan asing yang mencoba memecah Nah, belah itu Bang yang saya khawatirkan Gibran. gitu. Itu yang saya khawatirkan. Baru ketemu Pak Jokowi sekali ngaku-ngaku ring 1 Pak Jokowi gitu kan. Nah, itu yang ya, kita itu yang bahaya permasalahkan di gitu. situ. Akhirnya mengadu domba. Sebenarnya dengan Kumis saya juga nggak mau ikut campur, itu kan masalah pribadi karena DJ udah nyolek udah menyebut nama Bang Kumis kan di situ. Iya.
Saya nggak ikut campur Nah, di masalah situ itu. Bang saya juga kadang memang ngedengar langsung waktu itu saya juga jadi kagak enak serba salah saya Bang, jujur aja. Iya, makanya saya Menasihati dia orang tua ya. ya nggak usah dinasihati, sebenarnya itu masalah person to person ya. Ya, bukan itu Bang, masalah. masih tahu ya. Yang justru yang saya curiga ini DJ ini siapa sebenarnya? Kita nggak bisa lah masuk ke dalam gitu loh. Iya, karena dia kan menyebutkan nama Bang Kumis. Kalau dia bilang pribadi masalahnya. nggak menyebutkan nama Bang Kumis, atau dia hanya menyebutkan Die Hard atau kader Gerindra lah gitu ya. Mungkin yang bereaksi kader Gerindra gitu loh. Itu makanya kan saya juga sebagai Die Hard-nya Pak Prabowo juga merasa tersinggung ketika mengatakan A1. A1-nya dari mana? Selalu saya pertanyakan itu kepada DJ kalau dia. Iya, siapa membuat PT. gitu. Sebut aja A1-nya gitu. Jadi biar kita coba hubungin. Iya, gitu kan, biar kita bisa klarifikasi. Iya, saya tanya gitu. Abang ngomong begini sama memerintahkan kita ini, sedangkan kita nggak ada perintah ke Ini sana kan? Bang Macan, Bang Cakra, Rum juga ya supir macam itu saya pernah bilang jangan sempat ada kata-kata yang keluar, maaf ya, dari mulut kalian itu ya, yang bilang kalau tanpa Pak Jokowi, Pak Prabowo tidak bisa jadi presiden. Jangan ada kata-kata seperti itu keluar ya. Saya nggak sepakat dan saya akan mendebat kata-kata kamu itu. Dasar kamu bilang itu seperti apa gitu loh. Karena kamu tahu itu sama juga menjatuhkan Pak Jokowi, menjatuhkan Mas Gibran, ya, menjatuhkan Pak Prabowo juga gitu. Kata-kata itu bagi saya ya maaf najis ya, saya najis kan kata-kata seperti itu. Kalau kalian tahu nggak pernah beliau ini ya, Pak Prabowo, Pak Jokowi adalah dua negarawan besar. Jangan pernah sekali-sekali kalian menjatuhkan itu. Walaupun saya pendukungnya Pak Jokowi, jika ada teman-teman saya ya, yang bilang seperti itu, saya akan kejar itu, gitu. Karena Ya Bang, siap Bang, bagus Bang. kata-kata seperti itu nggak pantas keluar dari kalian yang katanya pendukung sejatinya Pak Jokowi. Saya pendukung. Ya itu mecah belah sebenarnya, itu udah mecah belah. Iya, jika kata keluar dari mulut kalian, walaupun kalian mengatakan, enggak, kamu bukan pendukung Pak Jokowi, saya katakan, kamu cuma sekedar penumpang. Ya, penumpang bukan pendukung. Saya ya mendukung Pak Prabowo ya, tergabung di alap-alapnya Pak Jokowi. 35.000 orang itu sepakat. Anggotanya ini mendukung Pak Prabowo. Saya tergabung di alap-alapnya Pak Jokowi, ikut deklarasi di Yogyakarta. Ya. Siap Bang. Makanya ketika kalian mengeluarkan kata-kata itu, kamilah ya yang menjaga sekarang ini pemerintahannya, gitu loh. Jangan sampai mengeluarkan statement seperti itu, gitu loh. Lihat dari apa semuanya ini, termasuk Semar, semua membela pemerintahnya Pak Prabowo. Ya, bahkan dikritik pun ya, diluruskan, gitu loh. Jalannya bagaimana? Semua pemerintah program-programnya ini harus kita dukung karena sudah selaras, gitu loh. Tentang visi misinya kan dilanjutkan tentang visi misi Indonesia Emas. Ini impian, ya kan, agar di tahun 2045 itu tercapai. Salah satunya apa? Kita punya yang namanya sumber, yaitu kaum Gen Z, milenial muda lah istilahnya. Ya, kita punya hampir 65% lebih, kita punya milenial muda. Dan seperti itu, nggak mungkin kita ini memasrahkan ke yang sudah tua-tua lagi. Betul Bang, betul. Seperti itu tujuannya. Ya itulah Bang, makanya harus kita ini harus mulai gitu mengingatkan mereka Bang, diingatkan mereka itu Bang. Iya. Karena banyak penyusup Bang masalahnya untuk memecah belah. Ya, sama-sama saling mengingatkan. Ya itu harus saling itu ingatkan. harus tetap seirama gitu kan. Nah itu. Awal gitu. Jangan sampai ada narasi-narasi yang mengatakan A1 ada orang Pak Prabowo yang memerintahkan. Ini jelas ini penyesatan gitu. Ini Iya, penyesatan. Dan akhirnya kan VT-nya kan dihapus. Tapi Penyusup VT itu, penyusup kan, itu.
VT itu kan tidak bisa, banyak orang sudah mendownload ya, udah ini kan kita juga sudah mendownload itu nggak akan menjadi apa, tidak akan hilang karena jejak digital itu perih jenderal kan gitu. Iya. Iya. Penyusup itu bang ya bang. Ya. Iya, dan sengaja silaturahim mengaku seakan-akan gitu kan. Nah, apalagi iya, apa sih powernya YouTuber Nusantara, dia juga cari esen, dia cari duit juga kok ujung-ujungnya kan gitu. Iya. Ya. Jadi narasi-narasi yang seperti itu, seperti nggak ada Pak Jokowi, Pak Prabowo nggak bisa menjadi presiden, ya janganlah gitu loh. Karena kita juga kan punya fakta-fakta yang bisa membalikan itu semua gitu. Iya nggak boleh. pernyataan seperti itu ya. Walaupun teman-teman saya katakan mereka ini pendukung Jokowi sejati bilang seperti itu, saya langsung bilang kamu itu sekedar penumpang. Betul. Kamu itu bukan pendukung sejati. Kata-kata itu tidak pernah keluar itu dari mulut saya walaupun saya pendukungnya Pak Jokowi. Saya tidak mau merendahkan Pak Jokowi, tidak mau merendahkan Mas Gibran, tidak mau merendahkan Pak Prabowo lagi. Sepakat. Jangan keluar. Iya, kita nggak pernah. Dan jangan, walaupun kita sebagai militan, ya jangan terlalu mengagungkan diri. Nanti kalau istana dengar, istana nggak akan mendengar hal-hal itu. Apalagi Pak Prabowo nggak akan, apalagi orang-orang ring 1 Pak Prabowo nggak akan mendengarkan itu gitu loh. Karena memang tujuan kita supaya bagaimana pemerintahan Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini berjalan dengan baik. Nah itu Sebenarnya saya agak riskan juga ya ketika ada mengatakan istana. Kalau istana sudah bersiul, alah itu mah bullshit lah, nggak akan seperti itu. Istana mana bang? Ya istana boneka mungkin yang saya follow Bang Macan, Bang siapa ini? Siap Pak, siap Bang. Ya. Kita satu perjuangan lah ya, kita jangan boleh terpecah. Itu bagus banget. Semangat. Iya, jangan begini, jangan menganggap dirinya itu orang penting lah. Kita ini cuma relawan, kita ini cuma apa militan, walaupun status kita kader, tapi kan kita juga tetap menjaga marwahnya Bapak Prabowo. Betul, kita nggak boleh. Tidak bisa berbicara sembarangan kalau tidak kalau bukan kapasitas kita arah ke sana gitu. Betul. Saya dari awal cuma tujuan saya satu gitu. Bagaimana ini kita ini tetap bersatu, bahkan kalau bisa menarik orang lain, tapi kalau nggak bisa